Bangunan kuno bergaya Eropa ini menjadi saksi atas kekejaman Belanda terhadap rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lia Mai. Buat teman-teman yang baru aja hadir di channel ini, terima kasih banyak ya sudah mengklik video ini. Nah, channel Lia Mai berisi konten-konten wisata, antara lain wisata alam, misalnya wisata bahari dan cagar alam. Kemudian ada wisata religi dan sejarah, wisata kuliner dan belanja, wisata pendidikan atau agrowisata, serta wisata budaya, teman-teman. Nah, kemarin kita sudah jalan-jalan ke alun-alun Ngawi ya, dan berjarak sekitar 1 km lebih lah ada bangunan kuno yang bergaya Eropa. Namanya adalah Benteng van den Bosch. Benteng van den Bosch merupakan destinasi wisata sejarah. Jika teman-teman berkunjung ke benteng ini, kalian akan merasakan suasana kemegahan seperti bangunan-bangunan di Eropa, teman-teman. Benteng van den Bosch sangat cocok untuk kalian yang ingin berburu foto nuansa klasik yang instagramable dan belajar sejarah pada masa kolonialisme di Ngawi. Benteng ini dihuni oleh tentara Belanda sekitar 250 orang bersenjatakan bedil. Kemudian di sana juga ada 6 meriam api dan 60 orang kavaleri yang dipimpin oleh Johannes van den Bosch. Benteng ini memiliki ukuran bangunan 165 meter kali 80 meter dengan luas tanah 15 hektar, teman-teman. Lokasi Benteng van den Bosch ini sengaja dibuat rendah dari tanah sekitarnya, teman-teman, agar tampak tersembunyi gitu. Memang unsur ideal bagi suatu benteng pertahanan kan seperti ini ya. Nah, karena posisinya seperti terpendam itulah akhirnya masyarakat sekitar menyebutnya sebagai benteng pendem. Arsitek Belanda saat itu memang hebat dalam mendesain saluran drainase, teman-teman. Jadi, meski posisi benteng lebih rendah dari tanah sekitarnya, lokasi benteng ini mampu terhindar dari banjir loh. Pada abad ke-19, Ngawi menjadi salah satu pusat perdagangan dan pelayaran di Jawa Timur, serta dijadikan pusat pertahanan Belanda di wilayah Madiun dan sekitarnya ketika ada perang Diponegoro, teman-teman. Perang Diponegoro itu berlangsung sekitar tahun 1825 sampai 1830. Perlawanan melawan Belanda yang berkobar di daerah dipimpin oleh kepala daerah masing-masing, teman-teman. Nah, kalau di Ngawi ini dipimpin oleh Adipati Yudo Diningrat dan Raden Tumenggung Surodirjo. Salah satu pengikut Pangeran Diponegoro yang bernama Wirotani juga ikut memimpin perang di daerah itu, teman-teman. Sayangnya pada tahun 1825 Ngawi berhasil direbut dan diduduki oleh Belanda, teman-teman. Nah, Belanda membangun benteng ini pada tahun 1839 serta selesai pada tahun 1845, teman-teman. Ya, Belanda memang ingin tinggal di sini untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi strategis Ngawi serta menguasai jalur perdagangannya. Iya, lokasi ini memang benar-benar strategis, teman-teman.
karena dekat dengan Bengawan Solo dan Bengawan Madiun yang kala itu merupakan jalur perdagangan strategis, di mana jalur lalu lintas sungai tersebut dapat dilayari oleh perahu-perahu yang cukup besar sampai ke bagian hulu. Saat itu perahu-perahu tersebut memuat berbagai macam hasil bumi seperti rempah-rempah dan palawija dari Surakarta Ngawi menuju ke Gresik. Demikian juga Madiun Ngawi dengan tujuan yang sama, teman-teman. Melihat usaha Belanda dalam menguasai wilayah Ngawi, Pangeran Diponegoro tidak tinggal diam. Bersama salah satu pengikutnya yang setia, yaitu Kiai Haji Muhammad Nur Salim, beliau melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kiai Haji Nur Salim itu juga mengajarkan agama Islam dan memotivasi perlawanan terhadap Belanda kepada masyarakat Ngawi, teman-teman. Nah, untuk menahan serangan dari pasukan Indonesia, Belanda menaruh buaya-buaya di sekitar benteng, teman-teman. Saat Pangeran Diponegoro telah ditangkap oleh Belanda, Kiai Nur Salim tetap gigih melawan pemerintahan kolonial Belanda, teman-teman. Sekitar tahun 1830 sampai 1839, beliau bersama para pengikutnya melakukan pembangkangan terhadap Belanda. Dalam beberapa kali pertempuran, Kiai Nur Salim dikisahkan mampu meloloskan diri dari peluru Belanda. Namun Belanda tak kalah akal. Melalui sebuah siasat, Belanda berhasil menangkap sang kiai. Ia pun langsung dibawa ke dalam benteng. Sesampainya di sana, beliau diberondong peluru. Namun tak satu pun bersarang di tubuhnya, teman-teman. Beliau pun disiksa dengan berbagai senjata tajam, tapi tubuhnya tetap saja kebal. Akhirnya Belanda mengakhiri hidup Kiai Haji Nur Salim dengan sangat kejam. Makamnya sampai sekarang masih ada di dalam benteng ini, teman-teman. Kisah selengkapnya akan Liamai bahas lebih detail di video selanjutnya ya. Di dalam benteng ini juga terdapat 2 buah sumur yang konon sebagai tempat pembuangan jenazah tahanan dan para pekerja rodi pada masa itu. Sumur tersebut memiliki kedalaman 100 sampai 200 meter yang terletak di sebelah selatan bangunan kantor umum. Ada juga yang mengatakan bahwa sumur itu juga digunakan sebagai kuburan massal pada masa G30 SPKI, teman-teman. Nah, yang ada tanda panah itu menunjuk ke arah penjara, teman-teman. Tapi sayang banget hari ini kita tidak bisa ke sana karena benteng ini dalam proses restorasi, teman-teman. Rencananya akan selesai pada Januari 2023. Jadi untuk sementara kita hanya bisa masuk di beberapa sisi bangunan saja ya. Padahal di penjara itu sangat menarik, hawanya agak tidak mengenakan gitu ya. Ada tempat penjara yang sedang, kecil, kemudian kecil sekali sampai orang di situ tidak bisa berdiri, hanya jongkok. Insya Allah kapan-kapan tahun 2023 ya Liamai kesini lagi menunjukkan before afternya ya. Jika kita melihat secara langsung bangunan benteng Van den Bosch, ada beberapa bagian yang sudah setengah hancur gitu ya. Hal itu bukan karena termakan zaman, melainkan pada tahun 1942 atau 1943 gitu, benteng Van den Bosch pernah dibom tentara Jepang pada era Perang Dunia II, teman-teman. Nah, gimana nih teman-teman wisata sejarah hari ini? Tertarik untuk berkunjung? Hehehe. Di video selanjutnya, insya Allah masih di Benteng Van den Bosch ya teman-teman. Kita akan melihat-lihat isi museumnya. Di sana terdapat foto-foto company, termasuk Johannes van den Bosch serta keluarganya. Dan kita juga akan melihat secara langsung makam dari Kiai Haji Nur Salim yang dibunuh dengan sangat keji. Oke, jangan lewatkan video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.